Tahu kera kan? Ya, kalau tidak tahu monyet lah gitu ya. Ada nggak di Quran? Ada. Misal Al-Baqarah ayat berapa? 65. Kunu qiradatan khasiin. Ada di antara manusia dulu dikutuknya menjadi kera. Saya itu sempat riset kenapa kera ya? Tidak tikus misalnya. Tidak hewan tertentu. Kenapa kera? Datang kita ke tempat kera. Oh, coba lihat perilaku kera. Lempar makanan, ambil dengan tangan yang kanan. Lempar lagi, ambil dengan yang kiri. Lempar lagi, ambil dengan dua kaki begini. Datang temannya di antara kera. Ya, kera datang, diusir. Tapi kalau temannya punya sesuatu, dia yang datang ke situ, usir kera asli yang ada di situ. Jadi sekera-keranya kera, ya kera juga, gitu. Oh, baru saya paham perilakunya. Makanya kenapa umat itu dikutuk jadi kera? Perilakunya begitu. Kalau ada tempat baik, dia datang ke situ. Penduduk aslinya dia usir. Semua yang ada dia pengen diambil sendiri, yang lain jadi pelayannya. Kalau bisa ambil satu, ambil dengan yang lain, gunakan yang lain, senang pada sesuatu, ambil walaupun dengan cara memaksa. Bisa paham sampai sini? Nah, unta juga begitu. Unta itu kakinya 2, tangannya 2. Depan tuh tangannya, belakang tuh kakinya. Kalau tahu sekilas hanya melihat unta, akan menyimpulkan 4 kakinya. Tapi saya tanya pawang unta, ternyata yang depan itu tangan, belakang itu kaki. Nanti di sini baru paham tentang hadis Nabi. Anda kalau ngaji di Abu Dawud itu ada nomor hadis 838, 840. Yang 838 itu riwayatnya Wa'il bin Hujr. 840 riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Dua-duanya sahabat. Wa'il lebih senior di keislaman, masuk Islam lebih dulu. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi, kalau Anda hendak sujud dari i'tidal, kan? Maka turunlah dengan lutut dulu baru telapak tangan. Jangan seperti duduknya unta. Ya idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil faliyadha rukbatai qabla yadaik. Jika Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Tapi ketika hadisnya sahabat Abu Hurairah agak berbeda. Idza sajadta au kama qala sallallahu alaihi wasallam fala tasjud kama yabrukul ba'ir faliyadha yadaika qabla rukbataik. Kalau engkau ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Ah, gimana memahaminya? Makanya nggak bisa pakai terjemah. Ibil dengan ba'ir itu beda. Ibil itu unta umum, belum ditunggangi. Ba'ir itu sudah ditunggangi, ada tunggangan di atasnya, ada beban. Unta tanpa beban. Kalau Anda lihat, dia akan mendahulukan bagian depannya, baru belakangnya ikut, kan? Karena ringan. Tapi kalau ada beban, dia dahulukan, kemudian turun bagian belakangnya dulu, kakinya dulu, baru tangannya dilipat. Kalau dia dahulukan depan saat ada beban, patah itu 2 tangan depannya. Maka Nabi mengatakan di hadis yang pertama, kalau Anda mau sujud, tidak ada beban, nyaman, biasa di kaki, dahulukan lutut. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Wa'il. Wa'il itu masuk Islam, Nabi masih segar, masih perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, kuat itu. Dilihat oleh beliau, Nabi turunnya pakai lutut. Begitu Abu Hurairah masuk Islam, beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Usia Nabi 60 tahunan. Hadis-hadis yang diriwayatkan di usia itu, Nabi punya masalah di lutut. Seringkali bersandar ke bagian tiang masjid, kadang pakai tongkat, menunjukkan lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Oh, orang kalau nggak paham ini, nggak mengerti, tahu-taunya unta aja dua-duanya. Ini bukan masalah mana yang paling sahih dan mana yang paling sunnah. Ini yang sunnah Nabi, bukan itu masalahnya. Ya, gali dasar pengetahuannya. Nah, ketika ada masalah di lutut, gunakan apa? Telapak tangan. Nah, dan kadang tidak ada hubungan dengan tua. Anda sedang olahraga, anak muda, mini soccer, kena tackle, lutut cedera. Ya, turun pakai telapak tangan. Dan yang tahu, nggak usah komen, tua nih, ya tidak, mungkin kena cedera, kan bisa dipakai. Jadi pakai telapak tangan benar, pakai lutut yang salah kepala duluan. Nah, itu bahasa Rusianya tidak gor. Ya?
Nah, ini kalau untanya laki-laki jamal, nggak pakai alif, jamalun. Untanya betina, naqah. Unta Nabi Soleh unta betina, naqatallahi wasuq yaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Itu unta betina. Nah, ini disebutkan di sini untanya apa? Baina jamala, ini unta jantan. Masuk di antara dua itu. Apa perilaku unta jantan? Beda-beda. Kadang aktif, kadang agresif, kadang macam-macam. Dan biasanya unta-unta mahal itu membuat hilang fokus. Kalau unta udah warnanya itu yang hitam, yang kemerah-merahan, oh kaya. Kalau dua dijerin begini, lupa belajar, ingatnya harta. Jadi kalau digambarkan seperti sekarang, mobil sport misalnya. Saya nggak sebut merek supaya nggak endorse lah gitu ya. Mobil yang paling mahal lah, dijejerin di samping kanan kiri kita, lewat tengah itu. Masih ingat Quran nggak? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nggak ada itu. Ya Allah, kapan saya dapat begini? Datang ada ke showroom tuh pameran mobil, ada mobil bagus dua-duanya. Jejerin, Anda masuk tengah-tengahnya. Masih ingat ngaji nggak? Nggak ada. Anda lihat tuh mesinnya bagus nggak? Aduh, kapan saya dapat masuk begini? Kapan saya bisa beli? Harga berapa? Bisa kurang nggak? Nggak ada. Anda ingat ilmu itu. Kajian Masjid Al-Azhar udah panjang-panjang Ustaz Unaifi nyampaikan tuh, nggak akan diingat kalau sudah ada di tempat begitu. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ada makna jauhnya. Kalau masih aktif belajar, jangan terlalu banyak aktif di bidang-bidang pencarian atau ke tempat-tempat yang menghadirkan materi-materi yang membuat kita lupa. Mau ujian, malamnya pesta-pesta dulu, tempat-tempat rame. Atau yang kedua, ngaji tapi senang update status untuk pansos, flexing, ngajinya sambil flexing, nggak susah dapat ilmunya. Ya, sambil naik motor bagus, yang senang motor pakai ngaji bagus. Tapi kalau yang ditonjolkan terlalu motornya, nanti lupa ngajinya. Pakai mobil bagus, ya penyuka mobil X ke pengajian Al-Azhar, oh hebat tuh. Kan ada fans mobil tertentu kan, fansnya motor tertentu. Ya, yang senang Vespa, Vespanya dipakai selain touring untuk touring ke masjid, ngaji itu bagus. Ya, tapi kalau fokus nanti menata Vespanya, melihat dan menawar Vespa, lupa juga ngajinya. Nah, terakhir ini menarik nih. Wa ilqa'il kumal hayyan. Suka mainin kutu.